Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam dan selamat malam. Kita jumpa kembali dalam ibadah Rebon pada hari ini, Rebo, tanggal 24 Februari 2021. Marilah sebelum ibadah bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu, sehingga kami bisa melewati hidup ini hari lepas hari. Dan tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-24 di bulan Februari 2021. Banyak hal yang boleh kami jumpai, baik suka maupun duka. Kami mensyukuri ya Tuhan, bahwa setiap peristiwa Tuhan tetap hadir dalam hidup kita, memberikan kekuatan dan keteguhan di dalam Tuhan. Bapa, pada malam hari ini kita akan mendengarkan sebagian firman-Mu bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing di rumah. Kiranya Tuhan hadir tengah-tengah kami, dan apa yang kami dengar, kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga kami boleh menjalani hidup ini seturut dengan jalan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah yang keluar dari mulut hamba bukan karena kekuatan kami, melainkan dari kuasa-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini dinyatakan dalam kitab Amsal 30 ayat 1-9. Kitab Amsal 30 ayat 1-9. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak ku pelajari hikmat, sehingga tidak dapat ku kenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah namanya? Dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan tidak dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan untuk melakukannya dengan setia di dalam hidupnya. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Adapun ayat nats malam ini yang menjadi pokok perenungan, yaitu di dalam kitab Amsal 30 ayat 8.
Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Tema renungan malam ini adalah cukup. Tak seorang pun mengingini hidup dalam kemiskinan atau kekurangan. Pada umumnya manusia mengingini hidup serba mewah dan ada. Mungkin andai kita ada yang menawari, disuruh memilih antara kaya dan miskin, hampir 100% orang pasti memilih yang kaya. Memilih kaya adalah manusia normal. Kekayaan adalah gaya hidup manusia. Oleh karena itu, banyak manusia berlomba-lomba mencari kekayaan dengan berbagai cara agar apa yang menjadi impian dapat terwujud. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari dan anakku yang dikasihi Tuhan, Agur bin Yake dalam Amsal menuliskan hal yang penting dalam permohonannya kepada Tuhan, yaitu jangan memberikan kepadanya kemiskinan atau kekayaan. Meminta jangan diberi kemiskinan adalah hal biasa, tetapi sangat mengejutkan bahwa Agur bin Yake meminta jangan diberi kekayaan. Mengapa tidak miskin, tapi juga tidak kaya? Bagi Agur bin Yake ternyata baik kemiskinan maupun kekayaan bisa membawa masalah dan risiko yang berbahaya. Ketika kita diberkati kekayaan, ada banyak godaan yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Ketika kita berada pada zona kenyamanan, berkelimpahan harta, banyak pula godaan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Faktanya memang demikian. Ada banyak orang yang tadinya baik-baik, kemudian menjadi rusak setelah kesuksesan, kemakmuran menghampiri mereka. Contohnya, ketika seorang belum mendapat pekerjaan mapan, untuk makan saja sulitnya bukan main. Mereka harus menghitung dengan cermat agar kebutuhan keluarga tercukupi. Tetapi ketika kemakmuran menghampiri mereka, karena mereka sudah mendapat pekerjaan tetap dengan gaji yang sangat banyak, mereka jadi sombong dan mengandalkan kekayaan. Kekayaannya lah yang menjadi sandaran hidupnya. Mereka lupa kepada Sang Pemberi. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Jika kekayaan bisa mendatangkan banyak masalah, bagaimana dengan kemiskinan? Dapatkah kemiskinan itu dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan? Tentu saja bisa. Orang miskin pun juga mudah terjebak dalam dosa karena kebutuhan yang harus terpenuhi. Maka saat miskin, kita pun mudah tergoda untuk melakukan hal yang lebih mudah ketimbang taat kepada Tuhan. Lebih memilih jalan pintas daripada ikut seturut dengan jalan kebenaran. Ternyata benar apa yang menjadi pemikiran Agur bin Yake. Kaya miskin, kedua-duanya membawa masalah dan sangat berisiko. Maka dalam penulisan Amsal, permohonan Agur bin Yake yaitu mohon diberikan kecukupan, yaitu tidak kaya dan juga tidak miskin. Lalu, apa yang menjadi pertanyaan bagi kita? Apakah jika demikian kita tidak boleh untuk menjadi kaya? Tentu saja boleh, karena Tuhan sendiri menjanjikan kita sebuah kehidupan yang berkelimpahan. Tetapi bagaimana kita menggunakan harta
yang melimpah. Karena kalau kita mendapat kekayaan, akan mudah merusak ke dalam dosa. Maka ketika kita diberkati Tuhan kekayaan, mohon hikmat kepada Tuhan agar mampu membuat kita tetap taat dan setia kepadanya, dan ingat bahwa semua itu adalah berkat yang dari Tuhan. Inilah yang memampukan kita untuk tidak mudah terjatuh dan terseret karena silonya gemilang harta. Maka kita perlu hikmat dari Tuhan agar bisa tetap berada dalam rel yang benar, agar tidak rusak oleh karena kekayaan. Permintaan Agur Ben Jake seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus juga berisikan pesan yang sama. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Cukup berarti tidak kekurangan dan tidak berkelebihan, yaitu cukup dimakan dan cukup untuk dipakai. Jika keduanya sudah dipenuhi, itu sudah cukup untuk mendatangkan rasa syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dari penulis Amsal 30 ayat 1-9, prinsip Agur Ben Jake juga dapat kita lihat pada ayat 9 yang seharusnya dimiliki oleh orang percaya. Ketika kita kenyang, jangan sombong dan menyangkal Tuhan, melainkan kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan rezeki yang kita terima. Semua itu karena kasih karunia Tuhan semata, bukan karena kegagahan kita. Sehingga kekayaan yang berlimpah yang kita terima bukan untuk kesenangan kita sendiri atau kita timbun, melainkan bagaimana kita menggunakan kekayaan yang telah dipercayakan kepada kita, agar kita jadi berkat bagi sesama yang sangat membutuhkan. Sisi lain, ketika kita diperhadapkan kemiskinan, kita tidak menyangkal atau menggerutu, apalagi kita mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Yang terpenting, mari jangan sampai kita menderita miskin lalu sulit untuk melakukan firman Tuhan. Dan jangan sampai kalau kita diberi kekayaan membuat hubungan kita dengan Tuhan rusak. Mari dalam kondisi apapun, baik kita kaya, baik kita miskin, baik kita sehat, baik kita sakit, tetap muliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat kasih setiamu sepanjang hidup kami yang kami rasakan. Terima kasih buat kesehatan dan berkat yang selalu kami terima, karena hanya Tuhanlah yang menjadi tempat kami berharap. Isi hati pikiran kami dengan hal yang baik, agar supaya kehidupan kami menjadi berkat buat sesama kami. Pada malam hari ini kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tertanam di dalam setiap hati kami dan menjadi pedoman kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Terus bimbing kami ya Tuhan dengan firman-Mu, supaya kami selalu dapat mengucap syukur dalam segala hal. Tiada kata yang terindah selain mengerti dan memahami setiap firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam ini kami berdoa secara khusus buat jemaat-Mu di GKJ Sragen dari blok 1 sampai 12. Kiranya Tuhan berkati setiap aktivitas, baik pekerjaan ataupun yang masih dalam bangku pendidikan. Berkati di dalam setiap pergumulan mereka. Kiranya Tuhan beri kekuatan dan keteguhan iman di dalam menghadapi situasi yang tidak menentu ini, yaitu dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ya Tuhan, berikan kesehatan selalu dan buka jalan pikiran kami,
supaya agar tetap berada di jalan yang benar dan selalu dapat memuliakan Engkau. Kami juga berdoa buat Ibu Pendeta kami, Ibu Yemima Nurani, beserta keluarganya dalam pelayanannya untuk menerima panggilan-Mu dalam menggembalakan domba-domba-Mu di GKJ Sragen, supaya semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di seluruh muka bumi ini. Berikan kedamaian buat negeri kami ini ya Tuhan, agar dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan aman. Berikan solusi setiap permasalahan yang terjadi dalam bangsa kami, karena Tuhanlah tempat kami berharap dan berserah. Ungkapan doa dan ucapan syukur kami ini Tuhan, tidaklah sempurna, tetapi kami tahu Tuhan sempurnakan dan mengerti setiap pergumulan kami. Biarlah doa kami ini terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah Rebon ini kita tutup dengan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 402. Kidung Jemaat 402. Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan Juru Selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan Juru Selamat,